Atas jasanya mempromosikan Islam di seluruh dunia, ia terpilih sebagai tokoh Islam dalam ajang Dubai International Award ke-16. Siapa sangka, tokoh Islam di Amerika Serikat ini dulu bukan saja seorang misionaris, tetapi juga sangat membenci Islam. Islam baginya adalah teroris dan penyembah kotak hitam di padang pasir. Lantas bagaimana ia kemudian masuk Islam? Apa hubungannya dengan pria Muslim di Mesir? Dan siapa dia sebenarnya? Ikuti video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل. Yusuf Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan dasar di Houston, Texas. Semasa kecil, ia selalu menghadiri gereja secara teratur. Ia dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, Texas. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Maka ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, Presbiterian, dan lainnya. Tak hanya rajin ke gereja, Yusuf juga kerap membagikan pesan-pesan indah agama Kristen. Ia begitu bangga dengan agama yang dianutnya, hingga berpikir untuk membuat banyak orang bisa turut mendapatkan pesan damai dari kitab suci yang selalu dibawanya. Setiap pergi, saya selalu membawa Injil dan salib, ujarnya dalam kanal YouTube Hijrah Fest Official. Selain aktif menjalankan misi Kristen, Yusuf juga tertarik mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Namun Yusuf mengaku tak begitu tertarik pada Islam. Entah mengapa. Selain ketertarikan mempelajari agama, Yusuf juga memiliki minat terhadap musik. Ia bahkan menjadi pengajar keyboard, dan kemudian memiliki studio sendiri di Laurel, Maryland. Ia juga membuka toko piano dan organ di Texas, Oklahoma, dan Florida. Dari bisnis itu, Yusuf meraup pendapatan hingga jutaan dolar Amerika. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Pikirannya tidak merasa tenang. Ia sering bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa yang Tuhan inginkan? Ia tak pernah menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Sebab agamanya selalu mengajarkan, siapapun harus percaya tanpa perlu bertanya. Tahun 1991, bisnis Yusuf mulai merambah ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria Muslim yang akan jadi rekan bisnisnya. Satu hal yang ada di pikiran Yusuf tentang Muslim, teroris. Yusuf tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Di mata Yusuf, Muslim tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah penyembah kotak hitam di padang pasir. Mereka mencium tanah 5 kali sehari. Sial, saya tidak ingin bertemu dengan mereka, kata Yusuf. Sikap Yusuf akhirnya luluh ketika ayahnya menjelaskan bahwa sosok yang bakal ditemui memiliki kepribadian yang baik. Tapi alasan yang paling diterima Yusuf adalah rencana ayahnya untuk mengkristenkan setiap Muslim. Itulah alasan kuat yang akhirnya membuat saya mau bertemu dengan pria Muslim itu, ucapnya. Akhirnya, Yusuf dan ayahnya bertemu dengan pria Muslim itu setelah kebaktian di gereja. Detik-detik bertemu dengan calon mitranya itu, Yusuf terkejut. Orangnya ramah sekali, katanya. Penampilan pria itu seperti kebanyakan orang Arab, berjubah panjang, bersorban, dan berjanggut. Yusuf memanfaatkan pertemuan itu untuk bicara agama. "Apakah Anda percaya kepada Tuhan?" tanya Yusuf. "Ya," jawab pria Muslim itu. Yusuf kemudian mengutarakan beberapa pertanyaan lainnya tentang apakah ia percaya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, hingga Nabi Isa dan Injil. Semua dijawab oleh pria Muslim tadi dengan jawaban yang sama. Ya. Perbincangan itu sempat membuat Yusuf terkejut. Ternyata seorang Muslim percaya pada Injil. Sebab nabi-nabi yang ia sebutkan tadi ada di dalam Injil.
Perbincangan terus berlanjut. Kali ini, pria Mesir balik bertanya soal Injil. Yusuf menjawab di dalam kekristenan memiliki Injil yang berbeda-beda. Mana yang terbaik? Tukas pria Mesir. Yusuf diam tak mampu menjawab. Alih-alih menjelaskan agama Kristen, Yusuf malah terpancing menanyakan soal Al-Quran. Tak hanya itu, Yusuf mulai tertarik membicarakan soal Tuhan yang diyakini umat Muslim. Ada berapa versi Al-Quran? Tanya Yusuf. Penjelasan pria Mesir membuat Yusuf tercengang. Hanya satu versi dan masih berbahasa Arab. Tidak ada kata yang hilang, tak ada halaman yang hilang, bahkan tidak ada titik yang hilang. Jelas pria Muslim. Yusuf lantas bertanya soal Tuhan yang disembah umat Muslim. Sang pria Muslim itu pun menjelaskannya melalui surat Al-Ikhlas. Allah adalah tunggal, esa, satu, tak ada sekutu, dan Allah mengurus semuanya. Allah tidak punya ayah, ibu, paman, tak ada kerabat, dan tidak seperti apapun. Allah adalah Ahad. Lagi-lagi Yusuf tercengang. Terbalik 180 derajat dengan konsep ketuhanan Kristen. Dalam Kristen, konsep ketuhanannya disebut Trinitas yang mengandung 3 unsur, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. 3 menjadi 1, 1 menjadi 3. Konsep Tuhan dalam Kristen ini sangat sulit dijelaskan. Penjelasan pria Muslim mengguncang keimanan Yusuf. Pada kesempatan berbeda, Yusuf justru menemukan satu kesalahan serius dalam Kristen, di mana Yesus tak pernah menyebutkan dirinya sebagai umat Kristen. Dialognya dengan pria Muslim dan kesalahan Kristen, 2 hal inilah yang mendorong Yusuf memilih Islam sebagai agama barunya. Ia masuk Islam, diikuti istrinya. Beberapa bulan kemudian, giliran ayahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah ayahnya, giliran ibunya masuk Islam. Semoga Allah menerima keimanan mereka, kata Yusuf. Begitu cepat ia beradaptasi dengan status barunya. Seluruh kegiatan bisnisnya dijadikan medium untuk menyebarkan Islam. Ia juga membangun sekolah-sekolah guna mendalami Al-Quran. Hingga kini, Yusuf dikenal sebagai ulama internasional. Ia sering melakukan safari dakwah ke berbagai negara di seluruh dunia. Kita doakan Allah terus menguatkan keislaman dan keimanan Yusuf Estes. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah Al-Faqir Abdus Somad, majalah Hidayatullah. Semoga terus menerangi umat ini. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan sehingga menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Orang terbiasa dengan kebatilan karena tiap hari dipertontonkan. Maka orang pun akan terbiasa dengan kebenaran karena hidayatullah. Setiap bulan datang, setiap hari dengan dakwahnya, setiap pagi dengan pendidikan tarbiyahnya, setiap pekan, setiap malam orang membacanya, sehingga dia menjadi penerang di tengah kegelapan. Maka Allah yang memberikan ridha, Allah yang memberikan jalan. Saya ucapkan selamat, semoga kita tetap istiqamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.